Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Puspitorini, MKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan juga rekan-rekan saya. Pada hari ini, kelompok kami akan memaparkan makalah proyek dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran SPP pada TK Cendrawasih, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pada sekolah. Oke, next. Baik, sebelum masuk pada hari ini, berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Oktavia Mita Arianti 63210236. Selanjutnya ada Eka Rahmawati dengan NIM 63210363. Dan selanjutnya ada Andini Alfi Putriwan 63210568. Dan saya sendiri yaitu Sofatul Alima Asodik dengan NIM 63210282. Dan rekan saya selanjutnya yaitu ada Syakila Yuliana dengan NIM 63210401. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Oktavia Mita Arianti. Baik, bagian pendahuluan. TK Cendrawasih Tangerang adalah lembaga pendidikan taman kanak-kanak yang berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas dengan pendekatan kreatif dan inklusif. Pentingnya sistem informasi akuntansi dalam pembayaran SPP terletak pada pelacakan pembayaran, pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat. Tujuan analisis sistem informasi akuntansi adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengevaluasi efektivitas, mengembangkan sistem yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja keuangan institusi pendidikan. Next. Maksud dan tujuan. 1. Untuk mengembangkan sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna di TK Cendrawasih Tangerang. Kedua, mengetahui tingkat kelayakan terhadap kelemahan sistem informasi yang ada pada pengelolaan data TK Cendrawasih Tangerang, sehingga dapat menghasilkan laporan yang cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, untuk membantu dan mempermudah program pelayanan sekolah dalam pembayaran keuangan yang dilakukan di TK Cendrawasih Tangerang. Next. Metode penelitian. Observasi, suatu pengamatan langsung yang khusus dan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Wawancara, untuk mendapatkan informasi secara lengkap, maka dilakukan riset dengan sesi tanya jawab mengenai sistem yang berhubungan dengan pembayaran SPP pada TK Cendrawasih Tangerang. Yang ketiga, studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku jurnal maupun catatan perkuliahan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eka. Oke, sebelumnya terima kasih. Pada konsep teori, perkembangan teknologi menuntut penggunaan sistem informasi yang efisien, khususnya dalam sistem informasi akuntansi pembayaran SPP di Taman Kanak-kanak Cendrawasih Tangerang. Dengan tujuan yaitu untuk memudahkan manajemen keuangan sekolah dengan mengintegrasikan komponen untuk menghasilkan informasi keuangan yang mendukung kegiatan harian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pada profil perusahaan yaitu di mana TK Cendrawasih Tangerang ini berlokasi di Jalan Jalak 2 Pasar Kemis Indah, Blok L1 nomor 1, Kelurahan Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan kode pos 15560. TK Cendrawasih ini berdiri sejak bulan Agustus tahun 1999 di bawah naungan Yayasan Yana Saputra Pasar Kemis yang diketuai oleh Bapak Nana Kusnawan Saputra, Sarjana Ekonomi. Pada TK Cendrawasih Tangerang ini memiliki visi misi, di mana visi tersebut yaitu membentuk anak-anak yang cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Dan pada misinya yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi anak. Yang ketiga yaitu membangun pembiasaan perilaku hidup bersih
sehat, dan berakhlak mulia secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan PAUD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syakila Yuliana. Baik, berikutnya adalah struktur organisasi dari TK Cendrawasih. Untuk di bagian pertama ada kepala sekolah, yaitu Ibu Yaya Siti Miss Aulia, SPD. Lalu di bagian kedua ada OP sekolah dan juga bendara sekolah, yaitu Bapak Gesa Ananda Putra dan juga Bapak Leonora Junita Devi. Bagian ketiga ada guru kelas B1, yaitu Ibu Yuni Mustika, SPD. Lalu ada guru kelas B2, yaitu Ibu Aan Aris Andayani, SPD. Dan guru kelas A, yaitu Ibu Sundari Rahayuni. Dan terakhir ada anak didik. Next. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan di TK Cendrawasih. Yang pertama ada pendaftaran siswa atau siswi, kedua penetapan besaran SPP, ketiga pemberitahuan pembayaran, keempat penerimaan pembayaran, kelima pencatatan transaksi keuangan, keenam pemrosesan data pembayaran, ketujuh ada verifikasi data pembayaran, dan yang terakhir pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada activity diagram dari TK Cendrawasih. Di dalamnya ada 3 kolom. Yang pertama yaitu wali murid, bendahara, dan juga kepala sekolah. Yang pertama, wali murid akan datang langsung ke sekolah, lalu menyiapkan uang dan juga kartu SPP-nya, dan menyerahkan uang dan kartu SPP-nya kepada bendahara. Dan bendahara akan menerima uang dan kartu SPP-nya, lalu mencatat pembayaran pada kartu SPP dan memberi stempel untuk sebagai bukti bahwa wali murid sudah memberikan uang dan juga kartu SPP-nya. Lalu bendahara akan mengembalikan kartu SPP tersebut kepada wali murid dan wali murid akan menerima SPP dari bendahara tersebut. Dan bendahara akan membuat laporan keuangan pembayaran SPP-nya dan juga merekap dan mencetak laporan keuangan pembayaran SPP dan menyerahkannya kepada pengelola atau kepala sekolah. Lalu, kepala sekolah akan menerima laporan tersebut dan melakukan pengecekan ulang. Setelah itu, akan memberikan laporan ACC. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Andini. Baik, yang selanjutnya ada use case diagram pada TK Cendrawasih. Di sini ada admin, kepala sekolah, dan wali murid. Kepala sekolah di sini akan melakukan monitor informasi dan dia juga memegang laporan pembayaran SPP. Nah, admin di sini dia bisa laporan pembayaran SPP, daftar transaksi, input data pembayaran, input data siswa, dan pengaturan keuangan lainnya. Selanjutnya, wali murid akan melakukan pembayaran SPP dan dia akan menerima bukti pembayarannya. Next. Berikutnya ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama adalah dokumen bukti transaksi pembayaran SPP. Sumbernya adalah wali murid, kemudian tujuannya untuk bendahara sekolah, medianya buku tabungan, jumlahnya ada 1 halaman, frekuensinya setiap terjadinya pembayaran SPP. Bentuknya ada di sebelah kiri. Next. Dokumen selanjutnya ada laporan penerimaan pembayaran SPP. Di sini memiliki fungsi yaitu memberikan suatu peran dalam mengumpulkan, merekam, dan mengelola informasi terkait penerimaan dana dalam suatu institusi pendidikan seperti sekolah atau TK. Nah, sumbernya di sini dari bendahara sekolah yang ditujukan kepada kepala sekolah. Medianya menggunakan Microsoft Excel, jumlahnya ada 3 lembar, frekuensinya setiap akhir tahun ajaran. Lampirannya ada di sebelah kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofwa. Oke, baik. Pada slide spesifikasi bentuk dokumen keluaran, terdapat lampiran B1 pada sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, merupakan pengertian dari lampiran B1, yaitu nama dokumen bukti kas umum.
memberikan peran penting yang berkaitan dengan proses administrasi, komunikasi, dan pencatatan dokumen. Sumber yaitu bendahara sekolah, lalu tujuan pada kepala sekolah, lalu media, Microsoft Excel, dengan jumlah 2 lembar, dan frekuensi ada pada setiap akhir bulan. Oke, next. Pada slide spesifikasi bentuk dokumen keluaran merupakan tampilan dari lampiran B2. Pada sisi kiri yaitu dari TK Cendrawasih, lalu pengertiannya nama dokumen laporan penggunaan DAK dan DAK non-fisik BOP. Fungsinya yaitu membantu operasional layanan sekolah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dengan sumber bendahara sekolah, lalu tujuan ada pada kepala sekolah, media yaitu Microsoft Excel dengan jumlah 2 halaman, dan frekuensi ada pada setiap tahun anggaran. Oke, next. Pada bagian slide kesimpulan, berdasarkan analisis sistem informasi akuntansi pada TK Cendrawasih dalam penerimaan kas yang masih dilakukan secara manual, di mana proses pencatatan berupa buku penerimaan kas yang memuat informasi mengenai penerimaan bulanan yang dicatat secara sederhana. Dalam sistem informasi akuntansi yang berlaku pada TK Cendrawasih belum sesuai dengan standar akuntansi. Maka dari itu, sebaiknya TK Cendrawasih menerapkan sesuai dengan standar informasi akuntansi agar dokumen dan pencatatan lebih akurat dan tepat. Dalam pencatatan, sebaiknya pun menggunakan sistem terkomputerisasi agar merekam data sampai pada proses pencetakan laporan. Oke, baik. Next slide. Berikut merupakan lampiran dari dokumentasi. Pada dokumentasi yang tertampil pada slide terakhir merupakan tampilan dokumentasi pada saat meminta data kepada pihak sekolah TK Cendrawasih. Oke, next. Baiklah, telah sampai pada akhir materi makalah proyek kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih pada anggota kelompok kami yang telah berkontribusi pada proyek makalah analisis sistem informasi akuntansi. Dan apabila terdapat kesalahan dalam materi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.